إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Di dalam titiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, khidmat dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap telah mendapatkan syafaat Tuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya doakan pengurus PKM Masjid Baitul Mutakin, pengurus Majelis Taklim Baitul Mutakin, serta jamaah yang hadir pada kesempatan ini atau yang tidak bisa hadir, semoga senantiasa diberikan rahmat, ampunan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Akang Teteh dan juga adik-adik semua, kita menyaksikan beberapa hari ke belakang, terutama 10 pertama di bulan Ramadan, di mana kita menyaksikan curah hujan disertai dengan angin bencana di mana-mana, yang ada di Bekasi, di Tangerang, di Bogor dan lain sebagainya. Termasuk juga di Bandung banyak beberapa titik yang menjadi pusat banjir, gitu kan. Tapi di sini saya tidak akan membahas banjirnya, tetapi di sini kita sama-sama belajar bagaimana menyikapi semua itu. Apakah kita langsung bereaksi, marah-marah, menyalahkan ini dan itu, atau kita merespon dengan pandangan keimanan? Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, tadi saja ketika sore sudah deg-degan, aduh ini takut hujan, mohon maaf, salah satunya yang jualan dan juga yang membeli sudah disiapkan bahan-bahannya. Beberapa hari ke belakang ada yang dibuang, ada yang disodakohkan dan lain sebagainya. Memiliki anggapan punya laba, memiliki anggapan punya laba yang nanti mungkin untuk beli baju baru buat mudik. Tapi ternyata beberapa hari ke belakang ini luar biasa, semuanya diuji. Terkadang ini menjadi menyesakkan hati kita, menyesakkan dada kita. Kok kenapa gitu? Kan rata-rata manusia itu senantiasa menganggap dirinya si paling menderita. Si paling menderita menganggapnya itu. Kok kenapa ini belum tuntas datang, ini belum tuntas datang lagi, gitu kan? Menyesakkan dada. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti mendaki langit yang sangat tinggi, terengah-engah gitu kan. Terengah-engah. Kenapa? Karena cepat mereaksinya cepat sekali. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi sebagai orang yang beriman terhadap segala sesuatu yang tidak mungkin bisa kita rubah, Bapak dan Ibu? Kita tidak bisa menginginkan malam terus, pasti ada siang. Dan kita pun tidak bisa merubah pingin malam terus, atau siang terus, atau pingin hujan terus, atau nggak pingin hujan terus, nggak bisa. Semua atas kehendak dan maunya Allah. Semakin kita memaksa, itu seperti kita mengepal pasir pantai dengan cara yang keras, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka lapang dada menjadi salah satu kunci utama agar kita menuju kepada kebahagiaan. Jangan menganggap bahwa diri kita adalah yang paling menderita. Jangan menganggap. Kenapa? Setiap orang diuji dengan kapasitasnya masing-masing. Maka dari hal ini ada yang ingin saya sampaikan, bagaimana berlapang dada. Ada keajaiban-keajaiban ketika kita melapangkan dada kita. Ada keajaiban itu mengapa kita harus lapang dada? Karena
ternyata dengan lapangnya dada ini, satu sadar ini, itu akan menarik keberuntungan, akan membuka peluang, akan menarik rezeki, dan akan memudahkan urusan. Tapi sebaliknya ketika dada kita itu sempit, maka peluang pun tertutup, rezeki sulit didapat, dan urusan semakin rumit. Kenapa? Karena hatinya sempit, maka berpengaruh terhadap pikirannya, berpengaruh terhadap ucapannya, berpengaruh terhadap sikapnya. Maka yang muncul adalah kesan bahwa saya adalah yang paling menderita. Padahal tidak. Justru dengan kita melapangkan dada kita satu sadar, kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dibukanya peluang, dibukanya rezeki, terus lagi akan dimudahkan urusan-urusan oleh Allah. Yang dikatakan dengan satu sadar itu, Bapak dan Ibu coba bayangkan, ada satu gelas air, itu diisi garam 2 sendok. Lalu Bapak Ibu aduk dan minum, apa yang terjadi? Rasanya asin. Bagaimana kalau sekiranya ada garam 2 ember ditumpahkan ke sungai yang sangat jernih yang mengalir? Ketika ditumpahkan 2 ember garam, lalu kita ambil, mungkin akan terasa asinnya. Tetapi lama-kelamaan kalau kita mendiamkannya, melapangkannya, maka dengan sendirinya garam itu akan larut dengan sendirinya atas izin Allah, dan ketika kita meminum air di sungai yang jernih itu, rasanya tetap hambar. Garam itu ibaratnya masalah, sedangkan sungai dengan gelas itu wadah hati kita. Kalau kita melapangkan dada kita, seberat apapun masalah yang dihadapi, kita akan melihat dengan pandangan iman. Sebetulnya kita itu setiap hari diberikan soal oleh Allah untuk mau menerima ketentuan-ketentuannya. Ada yang lagi ngerjain tugas, tiba-tiba laptopnya nangis, harddisknya rusak, filenya juga nggak ada. Gimana tanggapannya? Ada yang sedang bimbingan, sulit mendapatkan ini dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki ujian. Apakah kita bereaksi atau kita meresponnya dengan tenang? Maka solusi untuk kita mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berlapang dada. Hanya saja bagaimana caranya agar kita memiliki dada yang lapang. Dada yang lapang. Sebelum saya masuk kepada caranya, sedikit saya ingin berkisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, ada waktu 5 menit lagi. Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau menjadi DPO selama 10 tahun dari kejaran Firaun, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Bayangkan Nabi Musa yang belum punya kekuasaan, yang belum punya prajurit yang banyak, yang belum punya harta yang banyak, diperintahkan oleh Allah menghadap kepada Fir'aun. Apakah Nabi Musa memohon, ya Allah, karena Engkau telah memberikan harta yang banyak kepada Fir'aun, berikanlah harta yang banyak kepada aku? Tidak. Apakah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, karena Engkau memberikan pasukan yang banyak kepada Fir'aun, berikanlah pasukan yang banyak kepada aku? Tidak. Ya Allah, karena Engkau memberikan kekuasaan yang banyak kepada Fir'aun, berikanlah kekuasaanku. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak meminta semua itu, tetapi qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa memohon dengan, wahai Rabbku yang mengatur segala urusanku, yang menghidupkanku, yang mematikanku, minta agar dilapangkan dadanya. Rabbi shrah li sadri. Ibaratnya Firaun itu adalah simbol ketakutan, simbol sesuatu hal yang tidak ingin kita hadapi, simbol sesuatu yang ingin kita hindari. Apa itu simbolnya? Bisa jadi tagihan hutang, bisa jadi takut anak besok tidak makan, bisa jadi tidak memiliki laba. Itu simbol-simbol ketakutan. Maka ternyata apakah ada masalahnya yang sama dengan masalah Nabi Musa? Tidak ada. Apakah ada di antara kita yang masalahnya lebih berat dari Nabi Musa? Tidak ada. Atau yang sama dengan Nabi Musa? Tidak ada. Masalah yang begitu berat yang dialami oleh Nabi Musa, beliau mengucapkan, Rabbi shrahli, wahai Rabbku, lapangkanlah dada. Inilah keajaiban lapang dada. Dan akhirnya Allah pun melapangkan dadanya. Hanya saja untuk bisa lapang dada, ini memerlukan latihan yang cukup ekstra kuat. Tidak simsalabim, tidak seperti membalikkan kedua telapak tangan. Apa saja 5 prinsip yang mesti kita lakukan agar kita memiliki dada yang lapang?
Karena dengan dada yang lapang itu akan membuka peluang, akan menarik keberuntungan, dan akan memudahkan segala urusan. Ada 5 prinsip yang harus kita latih dari mulai sekarang. Karena ini yang akan menjadikan hidup kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Apa saja 5 itu? Saya percepat. Yang pertama, kesadaran terhadap segala sesuatu terjadi atas izinnya Allah. Segala sesuatu yang terjadi di bumi, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu telah tertulis di lauh mahfuznya Allah. Agar apa? Agar kita tidak terlalu bersedih hati terhadap sesuatu hal yang luput dari kita, dan agar kita tidak terlalu bahagia yang melahirkan kesombongan dengan apa yang saat ini kita sudah miliki. Karena semuanya telah tertulis di lauh mahfuznya Allah. Yakinilah, sadarilah bahwa segala sesuatu atas izinnya Allah. Yang kedua, kesadaran yang harus kita latih adalah yaitu semua baik dari Allah. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda yang artinya sungguh ajaib sikap seorang mukmin. Ketika dia ditimpa kebahagiaan, maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan ketika dia ditimpa kesedihan, maka dia bersabar dan dia yakin itu baik baginya. Itulah orang-orang mukmin. Karena barang siapa yang melihat dunia ini dengan pandangan iman, maka dia akan melihat keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang melihat segala sesuatu dengan ketidakimanan, maka dia akan menemukan kepedihan, kemelaratan di dalam hidupnya. Oleh karena itu penting untuk kita melihat segala sesuatu dengan pandangan iman. Semua baik dari Allah. Yang ketiga, sadarilah bahwa semua telah terukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semuanya telah terukur oleh Allah. Allah tidak akan pernah salah memilih pundak. Ujian yang saat ini kita terima, percayalah, yakinlah, sadarilah bahwa Allah tidak pernah salah memilih kita untuk menjalankan ujian-ujian ini. Yang keempat, kesadaran yang harus kita tanam dan kita latih adalah percayalah, setiap luka akan menggugurkan dosa. Setiap luka akan mengangkat derajat. Jangankan luka yang banyak, kita tertusuk duri saja itu akan menghapus dosa kita. Dan yang kelima, apapun masalahnya, terlihat besar atau kecil, terlihat rumit atau mudah, percayalah semua bisa ditolong sama Allah. Seperti halnya Nabi Yunus alaihi salam berada di dalam 3 kegelapan, gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam, bahkan sampai 40 hari 40 malam, manusia tidak ada yang bisa menolongnya. Jangankan menolongnya, mendeteksi keberadaan Nabi Yunus pun tidak ada yang tahu. Siapa yang menolongnya? Allah. Lalu kita balik tanya, apakah ada di antara kita yang masalahnya lebih rumit dibanding dengan Nabi Yunus? Kagak ada. Apakah ada di antara kita yang masalahnya sama dengan Nabi Yunus? Tidak ada. Semuanya di bawah Nabi Yunus. Persoalan yang besar yang dihadapi Nabi Yunus, ketika mau kembali kepada Allah, maka Allah menolongnya. Maka percayalah, apapun masalah yang saat ini kita alami, yang membuat hati ini sesak, yang membuat pikiran ini juga rumit, yakinlah, percayalah, semua bisa ditolong sama Allah. Percayalah, akan ada waktunya Allah menolong kita. Akan ada waktu dan tempat yang terbaik Allah pilihkan untuk menyelamatkan kita. Mudah-mudahan ceramah ini singkat bisa membawa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.